Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Tiara Nadira Salsabila dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas AF Angkatan 2025. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara mengenai pengalaman adaptasi mahasiswa baru di Universitas Negeri Yogyakarta. Bersama saya telah hadir narasumber yaitu Kak Latifah Salwa Salsabila. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai wawancaranya. Halo Kak Salwa, selamat pagi. Apa kabar nih Kak Salwa hari ini? Halo Tiara, selamat pagi juga ya. Alhamdulillah baik kabarnya. Baik, jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara dengan Kak Salwa mengenai pengalaman adaptasi mahasiswa baru di Universitas Negeri Yogyakarta. Sebelumnya, apakah kakak berkenan untuk diwawancarai? Baik, terima kasih, sangat berkenan. Ya, untuk yang pertama, sebagai mahasiswa baru, bagaimana sih cara kakak untuk mengatur manajemen waktu di dunia perkuliahan? Yang pertama dengan membuat jadwal harian dan prioritas tugas. Jadi kalau prioritas tugas itu dengan bantuan aplikasi kalender. Jadi kalau ada deadline yang sudah mendekat, nanti kan ada ada notif gitu. Oh, jadi diatur lewat kalender ya, Kak. Ya. Untuk saat ini kakak sedang berkuliah di jurusan apa, Kak, kalau boleh tahu? Saat ini saya di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Apa alasan kakak untuk memilih jurusan kakak saat ini? Tentunya karena saya suka sastra juga dan memilih jadi guru ini karena dukungan dari orang tua dan arahan dari orang tua juga. Oh, jadi karena keinginan orang tua juga. Iya. Kalau boleh tahu, kakak ini mahasiswa yang memilih untuk ngekos atau pulang pergi dari rumah ke kampus? Ngekos. Jadi kakak dari mana nih asalnya? Asal aku dari Banyumas. Dari Banyumas, jauh juga ya, Kak? Iya. Jadi sebagai anak kos yang tinggal jauh dari orang tua, keluh kesah apa sih yang kakak rasakan selama menjadi anak kos? Tentunya karena ngekos ya, jauh dari orang tua, pastinya dari rindu dengan keluarga dan orang tua serta suasana di rumah begitu. Oh, jadi rindu keluarga. Iya. Lalu bagaimana cara kakak mengatur keuangan terkait kebutuhan sehari-hari? Bagaimana jika ada suatu hari kakak sedang berusaha untuk menghemat, tetapi ada kebutuhan mendadak. Bagaimana cara kakak untuk menghadapi hal tersebut? Dengan menyisihkan uang dan membuat dana cadangan begitu. Baik, jadi bisa di cover dengan dana cadangan tersebut ya. Oke. Selanjutnya, apa kebiasaan baru yang kakak miliki sejak jadi anak kos nih, Kak? Tentunya saat ngekos ini banyak hal yang belajar baru ya dari ngekos ini. Terutama di kebiasaan yang mencuci baju begitu dan cari makan sendiri. Kalau di rumah kan dulu nggak seperti itu ya. Oh, jadi lebih mandiri ya, Kak? Oke. Lalu bagaimana kakak menyesuaikan diri saat pertama kali tinggal jauh dari keluarga? Dengan mengetahui lingkungan di sekitar kos dan mengakrabkan diri dengan teman-teman kos gitu. Oke, jadi bisa beradaptasi dengan lingkungan kos ya, Kak? Iya. Baik, mungkin cukup sekian ya, Kak, wawancara saya kali ini. Terima kasih telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk melakukan wawancara bersama dengan saya. Terima kasih juga ya Tiara. Baik, melanjutkan sesi yang kedua dalam sesi wawancara. Di sini saya akan
mewawancari salah satu mahasiswa yang ada di Universitas Negeri Yogyakarta. Sebelumnya, perkenalkan saya Nisa Amalia yang di sini sudah dibersamai oleh Kak Isma dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas H angkatan 2025. Halo Kak Isma, apa kabar? Baik. Di sini saya ingin menanyakan beberapa hal mengenai adaptasi kakak sebagai mahasiswa baru di Universitas Negeri Yogyakarta. Baik, silakan. Ya, untuk yang pertama, menurut kakak sendiri ini, apa tantangan yang kakak alami selama menjadi mahasiswa baru di Universitas Negeri Yogyakarta? Tantangan yang saya alami selama menjadi mahasiswa baru di Universitas Negeri Yogyakarta adalah yang pertama itu mengenai jarak tempuh saya dari rumah ke universitas itu lumayan jauh ya. Dan saya juga melaju, saya dari Jogja, sementara Universitas Negeri Yogyakarta ini masuknya di daerah Sleman ya. Nah terus jadi saya itu setiap hari berangkat ke kampus itu diantar ayah saya atau enggak naik ojol. Terus pulangnya nanti saya naik bis seperti itu. Berarti kakak ini tidak memilih untuk ngekos, jadi lebih memilih untuk pulang pergi selama masa perkuliahan seperti itu. Iya betul, saya memilih untuk tidak ngekos karena sebenarnya walaupun saya pulang pergi dan jaraknya lumayan, tapi enggak sejauh teman-teman saya yang lain gitu, masih bisa ditempuh dengan pulang pergi gitu. Jadi saya lebih memilih tinggal bersama orang tua daripada ngekos. Baik Kak, tentunya kalau di perkuliahan ini berbeda sekali ya dengan kita waktu sekolah di SMA ataupun di SMK. Nah, menurut pengalaman kakak sendiri, apa sih perbedaan yang kakak rasakan selama kuliah hampir menempuh 1 semester ya? Baik dari lingkungannya ataupun pertemanannya atau bahkan bisa dari pembelajaran yang dirasakan seperti itu. Oke. Kalau untuk dari pembelajaran dulu ya, kalau pembelajaran sebenarnya saya kalau kesulitan ya ada sedikit-sedikit dulu, tapi masih bisa ditangani. Karena kan saya sendiri menyadari bahwa pembelajaran di SMA dengan di kuliah itu berbeda. Lalu untuk yang pertemanan, ya saya merasakan kalau pertemanan itu saya sangat merasakan sekali, karena kalau di universitas itu kita pertemanannya itu seluruh Indonesia gitu. Di kelas saya sendiri pun banyak yang dari luar Jawa gitu. Jadi saya harus beradaptasi dengan teman-teman saya yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Seperti itu. Berarti dari segi lingkungannya itu terdapat ada keluh kesahnya sendiri tidak Kak? Dimulai dari misal interaksi di sekolah, di kelas gitu. Kalau interaksi kesulitannya adalah di kelas kami itu sering terjadi. Kalau saya sendiri ya, nggak tahu teman-teman yang lain. Kalau secara pribadi itu miskomunikasinya itu. Miskomunikasi itu misalnya seperti tanggung jawab di kelas itu tanggung jawab masing-masing gitu Kak. Misalkan kayak nanti ada tugas presentasi gitu ya. Awalnya itu mau dijadwalkan untuk Zoom, tapi tiba-tiba mandiri di kelas itu, tidak ada pemberitahuan di kelas. Nah itu saya sempat kehilangan, maksudnya tidak ada pemberitahuan di grup gitu, ini kita presentasi di kelas ya gitu. Jadi ada rasa kesal. Iya, ada rasa kesal sedikit, tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa, saya memaklumi teman-teman saya karena juga masih proses adaptasi itu. Dan mungkin kedepannya lebih ke gunakan grup WhatsApp itu untuk komunikasi sesama teman seperti itu. Baik, jadi ini masih bersangkutan dengan resiko dari anak yang pulang pergi tidak mengkos ya Kak, yaitu pembatalan kelas yang tidak diberitahukan sebelumnya. Nah, kakak sendiri menyikapi adanya pembatalan kelas yang secara mendadak ini gimana? Apakah kakak tetap berada di kampus untuk melakukan kegiatan lain atau memilih ya udah deh kembali pulang lagi gitu? Kalau pembatalan kelas saya pernah mengalami lebih dari sekali, walaupun masih semester 1, lebih dari sekali. Yang saya lakukan adalah saya melihat jadwal saya gitu. Kalau misalkan nih misalkan
saya ada jadwal jam 9, tapi ternyata jam 9 itu dibatalkan. Maka saya lihat di jam berikutnya, misalkan jam 11 saya ada kelas, berarti saya nggak pulang, saya nunggu sampai jam 11, seperti itu. Tapi kalau saya tidak ada jadwal sama sekali, tidak ada kepentingan baik di UKM atau yang lainnya, saya memilih pulang, seperti itu. Baik, berarti selama 1 semester ini kakak sudah mengikuti beberapa organisasi ya untuk mengisi kesibukan di luar jam perkuliahan. Betul sekali. Kalau saya mengikuti UKM, salah satu UKM, dan juga saat ini saya itu menjadi talent ekstasi ekspresi talenta mahasiswa PBSI yang diadakan oleh Hima PBSI di acara bulan bahasa. Salah satunya ada ekstasi itu. Nah, saya menjadi talent di sana. Sedikit bertanya lagi ya kak, tentunya di talent itu ada latihannya ya, berarti memakan waktu yang cukup lama atau mungkin bisa pulangnya larut malam. Nah itu bagaimana dengan kakak yang kondisinya itu tidak ngekos, jadi lebih memilih untuk pulang pergi itu, apakah memilih menggunakan Gojek atau tetap dijemput orang tua supaya orang tua lebih merasa nyaman seperti itu? Oke. Kalau untuk pulang dari kampus saya tidak pernah dijemput, karena saya kalau pulang itu naik bis atau enggak naik Gojek gitu. Nah, kalau untungnya kakak pemandu di ekstasi itu memberikan saya kemudahan, diperbolehkan pulang terlebih dahulu naik bis gitu. Tapi kadang saya juga merasa nggak enak kalau pulang sendirian. Maksudnya pulang dulu gitu. Nah, akhirnya saya memutuskan kalau istilahnya itu diselingi ya, ngebis Gojek gitu, supaya teman-teman yang lain itu tidak merasa gimana dengan saya, seperti itu. Baik, ini mungkin memasuki pertanyaan terakhir. Dari merasakan adanya kakak yang pulang pergi tidak memilih mengekos itu, apakah ada rencana kedepannya untuk kakak memilih kos supaya lebih menghemat tenaga, menghemat ongkos juga, karena kakak juga Gojek gitu ya, atau kakak tetap memilih pada pendirian untuk tetap pulang pergi dengan kegiatan-kegiatan yang masih diikuti? Kedepannya saya tidak ada rencana kos sama sekali. Saya tetap tinggal dengan orang tua saya, dan kalau misalkan ada kegiatan yang padat itu saya istilahnya merelakan diri untuk di kampus seharian. Dan ternyata di kampus itu banyak sekali ternyata yang bisa saya lakukan. Misalkan saya bisa ke perpus atau saya bisa mengerjakan tugas di sini gitu. Kalau untuk rencana ngekos saya sama sekali tidak ada rencana, karena meskipun saya pulang pergi, tapi saya merasa saya tidak sejauh teman-teman saya yang lain gitu loh, jadi tidak perlu ngekos. Dan juga untuk masalah ekonomi keluarga juga yang membuat saya berpikir-pikir untuk ngekos itu kayaknya sangat tidak memungkinkan. Baik, terima kasih Kak Isma atas sudah sukarela mau menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Berarti dapat disimpulkan bahwa adanya jarak antara kakak menempuh perkuliahan dan juga rumah itu bukan menjadi penghalang untuk kakak mengembangkan diri lebih baik lagi. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih Kak Isma atas kesempatannya. Sekian sesi wawancara kami mengenai pengalaman adaptasi mahasiswa baru di Universitas Negeri Yogyakarta. Saya Nisa Amalia dan rekan saya Tiara Nadira Salsabila. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.